wafa amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, serta hadirin yang kami banggakan, pemuda adalah generasi harapan bangsa dan agama. Masa depan akan ditentukan dengan kesiapan para generasi saat ini. Syekh Yusuf Qaradawi di dalam bukunya Ummatuna Baina Qarnain, beliau menyatakan, di antara buah kebangkitan yang paling manis dan yang paling gemilang adalah dengan kembalinya para pemuda kepada ajaran agama untuk memajukan umat pada sekarang ini. Namun hadirin, bila kita lihat para pemuda saat ini, banyak dari mereka yang terseret dan tenggelam dihantam gelombang globalisasi. Mereka terpukul dengan gemerlapnya duniawi, mempertontonkan aurat, bersimbolkan tren masa kini. Bahkan mereka melakukan penyimpangan moral yang mengatasnamakan hak asasi. Kondisi inilah yang menyebabkan dekadensi moral generasi muda silih berganti. Mengingat betapa pentingnya peran generasi saat ini, oleh sebab itu terbukalah hati kami bertiga untuk membawakan syarahan yang berjudul Mempersiapkan Generasi Zaman Now di Era Global. Sebagai landasan awal, akan kami kumandangkan ayat suci Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 9 yang akan dilantunkan oleh kami berikut ini. dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dewan Hakim yang kami muliakan, serta hadirin yang kami banggakan, Syekh Abu Sana Syihabuddin Al-Alisi dalam kitab tafsirnya
Ruh al-Ma'ani fi tafsiril Qur'anil Azim wa Sabahil Mazani juz 4 halaman 213 menafsirkan ayat tadi. Bi ayah sallaha ta'ala au yakhafu ala auladihim. Hendaklah mereka takut kepada Allah dan merasa khawatir terhadap nasib anak-anak keturunan mereka. Dengan demikian, wajib bagi saya, saudara-saudari, dan seluruh umat Islam untuk merasa khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika generasi ke depan menjadi generasi yang lemah, karena sudah tentu persaingan dan tantangan semakin berat dan keras. Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia sekaligus pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, beliau menyatakan, ada 5 kelemahan yang kita khawatirkan terhadap generasi ke depan, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah semangat hidup, bahkan yang paling kita khawatirkan adalah lemah keimanannya. Muncul sebuah pertanyaan, bagaimanakah kualitas sumber daya manusia yang harus kita persiapkan di era global? Profesor Dr. Sudarwandani dalam bukunya Transformasi Sumber Daya Manusia, beliau menyatakan, manusia yang mampu bersaing di era global harus memiliki 3 kualitas: kualitas amal, kualitas intelektual, dan kualitas spiritual. Dengan demikian, bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang inisiatif dan proaktif, inovatif dan kreatif, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Inilah kualitas amal. Bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang cerdas, memiliki pengetahuan yang berkelas, berwawasan luas, dan berpikir keras. Inilah kualitas intelektual. Dan bangsa kita pun dituntut untuk memiliki orang-orang yang benar, pribadi-pribadi yang beriman, individu-individu yang berakhlak mulia, serta personal yang memiliki hati emas dan berintegritas. Inilah kualitas spiritual. Hadirin, itulah 3 kualitas yang harus kita persiapkan di era global. Hal ini juga dipertegas oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, penggalan ayat 11 yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimanakah jika ayat tersebut kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini?
Alhamdulillah, kita patut bergembira karena pemerintah kita sedang giat-giatnya melakukan peningkatan mutu pendidikan nasional. Kami bangga dengan program wajib belajar 12 tahun. Kami bangga dengan program beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa yang berprestasi. Kami bangga dengan program kesejahteraan guru dan dosen. Dan kami sangat bangga dengan komitmen pemerintah yang mengalokasikan dana APBN 20% untuk meningkatkan pendidikan nasional. Hadirin, bagaimanakah langkah yang harus kita ambil untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas? Pertama, kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan, kami mohon pendidikan agama dan budi pekerti diberikan porsi yang besar dalam kurikulum pendidikan nasional. Kedua, kepada orang tua kami, mohon didik kami dengan pendidikan keimanan dan budi pekerti, serta tanamkan semangat belajar kepada kami. Ketiga, kepada para guru, dosen, dan seluruh pengelola lembaga pendidikan, kami mohon laksanakanlah pendidikan dan membentuk generasi yang Beriman, berilmu, dan beramal dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Syubbanul yaum rijalul ghad." Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Demikianlah cerahan yang dapat kami sampaikan dan akan kami tutup dengan sebuah pantun. Buah semangka di atas ambal, ambil sebelah dimakan manis. generasi muda era global. banyak berbuat tampil agamis. Ihdinas siratal mustaqim, ilal liqa' ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sampai sini ya, Pak. Selanjutnya kami panggilkan NPP